Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidul Ahad Al-Munazzahi anis syariki wa syabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafal athar. Wa billahi nasta'inu wa ilaihi nalja'u wa bihi na'tasimu amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan, mendirikan salat zuhur secara berjamaah. Semoga dengan salat ini iman kita tetap terjaga dan kita diwafatkan dalam keadaan iman, ya, dibangkitkan dalam keadaan iman, masuk surga dengan iman. Karena apa? Amal soleh yang kita lakukan ini menjaga keimanan, ya. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil isyah. Iman itu akan bertambah seiring dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah, akan berkurang seiring dengan maksiat kita kepada Allah. Jadi jamaah sekalian di sini sholat duhur ini menunjukkan imannya kuat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan terus dijaga agar apa? Agar iman kita tetap terjaga. Adapun ketika orang bermaksiat maka berkuranglah iman di dalam dirinya dan dia harus segera bertobat kepada Allah SWT. Jamaah, ada beberapa nasihat para ulama mengenai menjaga kekuatan iman, apalagi di zaman seperti ini, ya. Apalagi zaman seperti ini. Pagi seorang muslim, sore bisa kufur. Sore orang beriman, pagi bisa kufur. Karena itu, ya, para ulama menasihatkan yang pertama kali untuk menjaga iman adalah dengan berdoa. Pertama kali cara kita menjaga iman adalah dengan berdoa. Minta kepada Allah yang memegang hati, ya. Kita tahu di sekitar kita ada orang yang untuk mencintai saja sulitnya luar biasa. Untuk menghilangkan kebencian di dalam dirinya sulitnya luar biasa. Maka yang memegang hati ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kuatkanlah hati saya agar tetap dalam keimanan, ya. Mintanya kepada Allah. Innahu sami'un, sesungguhnya Allah itu sami'un, maha mendengar, qaribun, maha dekat, mujibut da'wat, yang mengijabahi setiap doa. Kalau kita pernah ingat, mungkin dulu kita pernah berdoa agar anak kita lulus sekolah atau lulus dalam tes masuk sekolah. Kita juga pernah mengangkat tangan untuk berdoa agar anak kita, ya, mendapatkan pekerjaan yang bagus, yang prestis. Dan kita berdoa agar mendapatkan rumah, kendaraan, mobil dan lain sebagainya. Allah kabulkan semuanya itu, karena Allah pasti mengijabahi doa seseorang. Tapi pernahkah terbersit di dalam diri kita untuk mendoakan akhirat kita, mendoakan akhirat bagi anak-anak kita? Maka berdoalah agar kita tetap dalam iman, diwafatkan dalam keadaan iman, akhiratnya juga, ya, selamat. Yang pertama doa. Terus yang kedua, para ulama menasihatkan untuk menjaga keimanan ini adalah dengan, yaitu memperbanyak amalan soleh, memperbanyak amalan soleh. Ya. Karena apa? Ya, al-imanu yazidu bitta'ah. Karena dengan amal soleh iman itu bertambah. Hari ini panjenengan sholat duhur, nanti sholat sunnah ba'diyah, ya, akan kangen untuk sholat asar lagi, ya, pasti akan pengen sholat asar lagi ke masjid. Jadi kebaikan satu akan mengarah kepada kebaikan yang lain. Fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Ya. Kebaikan satu akan mengajak kepada kebaikan yang lain.
Nanti sholat sunnah, ba'diyah, terus keluar dari sini panjenengan akan merasa ingin bersedekah. Bersedekah, kemudian nanti ada panggilan adzan, sholat lagi asar. Terus habis itu ngaji. Ya. Jadi perasaan iman itu akan ya saling berkait. Ya. Satu ibadah akan mengarah kepada ibadah yang lain. Maksiat akan mengarah kepada maksiat yang lain. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Yang ketiga jamaah rahmatullah ya adalah bertaubat. Yang ketiga adalah banyak-banyak bertaubat. Karena seseorang hilang kekhusyuan di dalam sholatnya itu karena masih ada dosa-dosa yang dia miliki. Ya. Seseorang berat untuk sholat malam karena masih ada dosa-dosa yang membebani matanya, yang membebani pikirannya. Dia berat berangkat ke masjid karena masih ada dosa-dosa yang menggandulinya. Yang perlu kita lakukan adalah bertaubat. Kita ingat kembali kisahnya Ka'ab bin Malik. Sulitnya beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, perjuangannya. Ya. Bukan sulitnya, tapi perjuangan beliau mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Ayo berangkat berperang." Perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang masanya masa sulit. Lagi masa panas-panasnya, kebun-kebun sedang masa ranumnya mau panen. Tabuk jaraknya jauh luar biasa. Ya. Tapi di situ kemudian para sahabat bersemangat, ada yang bersedekah, berinfak 1000 ekor unta, ya, si Abdurrahman Utsman bin Affan. Kemudian Ka'ab bin Malik ini, ya, beliau di kebun merasa nyaman, merasa nikmat. Ketika para sahabat bersiap-siap, beliau pulang ke rumah. Nantilah beliau keluar lagi melihat-lihat para sahabat bersiap-siap berangkat bersama Rasulullah, beliau pulang ke rumah lagi. Nantilah. Begitu seterusnya, ketika Rasulullah dan para sahabat sudah berangkat, beliau masih duduk-duduk. Nanti saya kejar. Ternyata ketika beliau keluar rumah mau mengejar Rasulullah sudah tidak nyanda. Penyakit nanti-nanti ini menghalangi beliau untuk bersegera dalam kebaikan. Lalu beliau menoleh ke kanan yang ada hanya orang-orang tua yang nggak mungkin berperang. Beliau menoleh ke kiri hanya anak-anak perempuan lansia. Dan juga di depan dia ada banyak orang-orang munafik. Jadi kumpulan beliau itu orang-orang yang diizinkan tidak berperang. Akhirnya beliau bingung, ya, bagaimana ini? Meninggalkan perang adalah dosa besar. Ya, nggak ikut berperang bersama Nabi, dosa besar. Ya, panggilan jihad. Kemudian beliau berpikir, saya cari alasan bagaimana Rasulullah bisa ridho. Nun jauh di sana Rasulullah menanti-nanti, mana Ka'ab ini? Ternyata datang orang bukan Ka'ab. Singkat cerita, Rasulullah datang masuk ke Madinah. Ya, di situ biasa beliau habis safar sholat 2 rakaat di masjid terlebih dahulu. Orang-orang berdatangan. Ya Rasulullah, saya itu sakit, alasan. Oke, engkau dimaafkan. Ya Rasulullah, saya sakit. Sampai ada orang itu 80 orang memiliki alasan tersendiri agar dimaafkan oleh Rasulullah. Tapi Ka'ab bin Malik ini mau maju, mau berbohong, beliau agak pikir-pikir. Kalau saya berbohong, Rasulullah pasti tahu. Kalau saya jujur, pasti Rasulullah marah. Jadi ketika beliau berhadapan dengan beliau, mau bohong tapi nggak jadi. Ya Rasulullah, saya itu sebetulnya paling masa kayanya sekarang, bisa beli 2 ekor kendaraan. Masa-masa sehatnya sekarang, tapi saya dibutakan oleh nanti-nanti ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendiamkan, tunggu jawaban Allah. Ketika beliau keluar, beliau pengen kembali lagi. Wah, coba saya berbohong kepada Rasulullah, urusan selesai kayak orang-orang yang lainnya. Tapi tidak begitu. Akhirnya ya beliau tetap memilih jujur dan mencari siapa yang jujur bersama saya. Ada 3 orang ternyata. Ada tiga orang. Akhirnya Rasulullah mengumumkan bahwasanya ini 3 orang ini dosa besar. Ya, dia punya kemampuan ikut berperang tapi nggak ikut berperang. Akhirnya dihukum oleh Allah, memberikan hukuman, yaitu Rasulullah memberikan hukuman, yaitu didiamkan dulu. Ya, bagaimana rasanya didiamkan? Sehari 2 hari kita ngajak bicara kepada orang, dia nggak jawab.
Sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan, akhirnya berlalu sampai 40 hari. Ya. Di situ Ka'ab bin Malik keluar ke pasar, Assalamualaikum, saya mau beli sesuatu, tidak dijawab. Ketemu dengan orang, Assalamualaikum, tidak dijawab. Masuk masjid, di sampingnya Rasulullah, beliau melirik Rasulullah, Rasulullah nggak noleh. Tapi ketika beliau sholat, Rasulullah menoleh. Tidak disapa oleh siapapun, bahkan oleh Nabi SAW. Saking dia nggak punya teman bicara, beliau pergi ke saudaranya di kebun. Ya, dia lompat situ, Assalamualaikum, saudara paling akrab sama dia. Dijawab, dia ucapkan salam, Assalamualaikum, tidak dijawab. Assalamualaikum, tidak dijawab. Assalamualaikum, tidak dijawab. Ya. Kita baru dicuekin satu orang, rasanya sudah sedih. Apalagi ini satu kampung mencueki kita semua. Ya. Tidak dijawab, akhirnya dia marah. Wahai saudaraku, aku ini teman akrabmu, ya, saudara yang paling kamu cintai. Bagaimana bisa seperti ini? Ya. Kalau Rasulullah saja bilang begitu, saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Akhirnya beliau lari sedih, menangis, melompatin pagar, pulang. Tidak hanya itu saja, ditambah apa? Istrinya suruh pisah juga. Ini menanti-nanti taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pisah dengan istri. Genap 50 hari, 50 malam, Rasulullah waktu itu sholat di masjid, turun ayat, ya. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, sampai akhir ayat, menunjukkan bahwasanya ya mereka bertiga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ini, para sahabat yang mendengar hal itu senangnya luar biasa. Mereka itu sudah lama memendam rasa ingin menyapa teman Ka'ab ini. Kasihan dia sudah 1 bulan lebih nggak diajak bicara oleh orang satu negeri. Akhirnya semuanya berlomba-lomba datang ke rumah Ka'ab. Ada yang berlari, ada yang langsung memacu kudanya, ada yang naik ke atas bukit. Ya, mereka ingin cepat-cepat memberikan kabar gembira kepada Ka'ab. Ada yang naik kuda, memacu kudanya, kemudian berteriak, wahai Ka'ab, kabar gembira, busyra, ya, kabar gembira, tobatmu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau lari dari enggak ikut perang bersama Nabi, tobatmu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik waktu sujud mendengar hal ini, ya, kemudian salam, sujud syukur, ya. Langsung sujud syukur, senang mendengar tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali datang masuk ke rumahnya dikasih baju, masih dipakai bajunya yang paling bagus. Ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Disedekahkan sebagai wujud syukurnya. Lalu beliau datang kepada Nabi, dipeluknya Nabi yang sudah sekian lama tidak menyapanya, ya. Dan para sahabat semua menyalaminya satu persatu. Begitulah perjuangan Ka'ab bin Malik.